Jadi basis kita adalah rumah sakit dan jumlah orang yang meninggal. Jumlah orang yang meninggal juga kita lihat, maaf tidak juga meningkat signifikan. Jadi ya jangan berlebihan Hana. Ya saya titip itu saja kepada semua masyarakat. Tidak perlu ada yang terlalu berlebihan. Nggak ada yang perlu dipanikin. Salah pembiayaan. Tapi pembiayaan juga sekarang sudah dibayarkan kemarin bulan Desember akhir oleh pemerintah dibayarkan. Jadi kalau ini terus berjalan, kita ada sekarang Kaltara, Kalimantan Utara, investasi. Ya itu akan menjadi driver dari ekonomi kita lagi. Karena itu satu investasi yang sangat besar, itu 132 miliar dolar. Pak Luhut, terima kasih banyak atas Ya. kesempatannya di sela-sela kesibukan yang sangat padat ya Pak ya. Ya. Pak, pemerintah memutuskan untuk PPKM 3. Nah, ini tentu saja berdampak kepada sektor ekonomi. Bagaimana strategi pemerintah terkait hal ini, Pak? Ya, kita masih menghitung ya bagaimana antara dampak daripada Omikron ini terhadap ekonomi. Ya, kita sampai sekarang melihat tidak seperti Delta. Itu jelas. Dia memang cepat menular, tapi tingkat destruktifnya, severity-nya itu tidak seperti Delta. Nah, kita makin agak paham mengenai Omikron. Jadi kita menyampaikan seperti saya sampaikan hari Senin kemarin, yang penting kita sudah vaksin 2 kali, syukur-syukur bisa booster, tidak punya komorbid, pakai masker, kemudian peduli lindungi, saya kira sih tidak perlu, ya kerumunan jangan terlalu banyak, kalau aktivitas di luar terbuka, mestinya sih tidak terlalu berbahaya sekali. Ya bahaya, tapi tidak terlalu, karena pengalaman kita sekarang seperti di kantor saya, yang kena sudah cukup banyak, tapi rata-rata sembuh 5-10 hari dengan tingkat perawatan sendiri di rumah. Jadi banyak yang isoman ya. Tapi kalau orang-orang yang belum divaksin dan kemudian punya komorbid dan juga dia tidak mengabaikan tadi protokol kesehatan, itu dampak kepada mereka banyak, berbahaya. Artinya kita lihat apa ukurannya. Jumlah yang meninggal di Indonesia sekarang oleh Omikron lah kita katakan, karena mungkin sudah 95% Omikron ya. Itu hampir 70% itu karena orang yang belum divaksin, tua, kemudian sudah tua, maksud saya di atas 60 atau di atas 50 lah. 50, terus kemudian komorbid. Nah, seperti itu. Jadi vaksinasi masalah komorbid dan tadi itu tua itu sangat penting. Jadi saya ngimbau sekali lagi seperti saya katakan di press conference saya kemarin, jangan ada yang mengklaim dirinya tokoh menyarankan tidak vaksin. Dia sama menyarankan komunitasnya itu untuk dibunuh. Karena dari peluang untuk dibunuh oleh penyakit ini. Nah, ini saya kira jangan kita lakukan. Jadi kita percaya kepada ilmuwan, percaya kepada data, dan percaya pada ahli-ahli yang sudah menganjurkan itu. Ya tentu berdoa. Tapi kan berdoa itu jangan jadi kesombongan rohani, bahwa seolah-olah kita ini kalau berdoa semua bisa selesai. Ya tidak juga begitu. Jadi itu yang dari pemerintah mengenai PPKM. Jadi Anda tidak usah kaget kalau angka ini terus naik, kan kemarin sudah 37.000. Tapi kita lihat sekarang di kepala 3 ini sudah hampir 1 minggu lebih. Mestinya sih harusnya lebih kan. Jadi kita juga amatin kenapa ini. Nah, tingkat keterhunian rumah sakit juga kita lihat masih rendah, mungkin 20%-an. Ya kita enggak tahu hari ini, mungkin hari ini sudah bisa sampai ke 40.000, nggak tahu. Tapi kalau masih 30.000 juga, kita juga masih lihat-lihat ini, apakah penularannya tidak seperti yang disampaikan di Indonesia, karena terjadi di Amerika, di Inggris, di Israel, di
Eropa berbeda dengan apa di Afrika Selatan, di India. Betul. Mungkin India itu seperti kita, we don't know. Tapi apa yang kita lihat sekarang di Singapura juga beda lagi. Apa yang kita lihat tadi di Australia beda lagi. Jadi kita harus melihat bagaimana di kita. Tapi disiplin kita semua, kebersamaan kita semua, saya kira itu luar biasa. Saya terus terang terima kasih pada masyarakat Indonesia yang begitu disiplin, begitu care terhadap ini. Ada kelompok-kelompok kecil yang apa namanya, yang suka ribut-ribut, ya itu saya kira ya yang maaf saya bilang ya kelompok yang nggak jelas juga itu, karena dia tidak punya tanggung jawab kepada society-nya dia, yang dia tidak sadar bahwa akibat daripada anjuran-anjuran dia membuat orang lain kesusahan. Itu saya minta jangan mau cari popularitas dengan ngarang. Kita udah paham kok sekarang ini, karena apapun proses pengambilan keputusan, presiden memerintahkan kita semua terintegrasi. Ada ahli-ahli dokternya yang terkenal hebat-hebat dari UI, dari mana UGM, dari apa Airlangga, mana lagi top kita itu. Ya, ada juga ahli-ahli epidemiolog dari juga UI, Airlangga segala macam. Kita ajak semua itu. Jadi proses pengambilan keputusan betul-betul terpadu. Dan itu menurut saya ahli-ahli yang hebat dari tanah air kita ini, yang selama ini mungkin banyak tidak digunakan. Tapi beruntung kami sejak Juli tahun lalu, mereka kami ajak. Sehingga proses pengambilan keputusan tidak ada. Saya kira kita apa namanya mengabaikan nasihat, saran-saran dari para ahli itu. Bapak juga beberapa kali menegaskan kepada kaum lansia agar tetap di rumah dan juga tidak melakukan aktivitas banyak di luar. Nah, itu sejauh ini seperti apa, Pak? Ya saya lihat itu cukup baik ya Hana ya. Artinya seperti saya umur saya mau 75 tahun gitu ya. Saya karena saya sudah vaksin 2 kali, saya sudah booster, saya enggak punya komorbid, saya rajin olahraga, ya saya juga keluar. Tapi saya keluar dari rumah saya ke kantor saya, ke istana, ya itu saya lakukan. Saya jaga, ya. Saya jaga juga. Nah kita semua yang sudah lansia di atas 55 lah, 60 begitu, harus tahu diri. Jadi jangan karena kita sehat, lantas kita apa namanya jumawa gitu, jangan. Tapi kalau ada kerjaan penting yang bisa dilakukan, lakukan aja. Sama juga kantor ini kan kemarin 75% work from home. Kita sekarang evaluasi, mungkin minggu depan kita mau bikin cuma 50%. Atau mungkin kita balik lagi dan cuma 75%. Itu kita lihat nanti daripada apa rumah sakit ini. Jadi basis kita adalah rumah sakit dan jumlah orang yang meninggal. Jumlah orang yang meninggal juga kita lihat, maaf tidak juga meningkat signifikan. Ya, jadi sebenarnya sekali lagi, ya kita tidak sombong, tapi gak usah terlalu takut. Ya mau belanja aja, mau ke restoran aja sesuai dengan anjuran pemerintah itu. Jadi ya jangan berlebihan Hana. Ya saya titip itu saja kepada semua masyarakat, tidak perlu ada yang terlalu berlebihan. Ya, jangan panik juga ya Pak ya. Nggak ada yang perlu dipanikin. Kita sekarang jauh lebih siap dokternya, jauh lebih siap rumah sakitnya, jauh lebih siap obat-obatnya, jauh lebih banyak pemahaman kita, jauh lebih teamwork kita. Ya semua kita jauh lebih baik. Ya tentu kita juga berdoa ya. Jadi saya ingin sampaikan tidak perlu ada yang dipanikin. Pengalaman kita cukup kok, ahli-ahli kita hebat-hebat. Pak, semoga saja tidak terus naik ya Pak ya kasus Omikron ini. Tapi jika naik nanti apakah akan dilakukan pembatasan yang lebih ketat lagi Pak? Ya kita lihat nanti Hana ya. Kalau kita memprediksi bisa aja naik sampai 100.000 atau 150.000 bisa aja. Ya kita tidak berharap itu. Tapi kalau rumah sakitnya bornya masih 25-30%, ya kita oke aja sih, nggak ada masalah. Jadi yang penting tinggal di rumah, jangan panik. Ya obat ada kok, obat untuk sekarang COVID sudah ada, minum vitamin aja. Terus kemudian ya itu kemarin dubes kita di Amerika cerita ke saya, sama adik saya juga yang kebetulan di Amerika, itu mereka semua kena Omikron. Jadi oleh dokter sana malah disuruh tinggal di rumah. Di rumah saja ya. Ya rumah saja nggak dikasih obat lah katanya. Wah itu gila juga tuh. Dikasih obat, kasih vitamin aja, suruh ambil vitamin sendiri. Ya setelah 5 hari mereka sembuh, ada yang sampai 10 hari ya. Tapi rata-rata di 5 harian. Sudah oke ya Pak ya. Sudah semua oke. Jadi di Amerika saya lihat, itu Malaysia saya dengar tadi ini tanggal 1
mereka malah membuka semua. Ya kita nggak usah seperti itu dulu lah. Tapi yang saya mau ya kita hati-hati, dan Presiden mengingatkan kami terus mengenai itu, dan saya pikir Presiden sangat benar ya. Semoga saja berarti penutupan mal atau penutupan bioskop atau juga Hana, nggak ada yang kita tutup loh Hana. Nggak ada. Jadi bioskop, mall, semua nggak ada yang kita tutup. Kita batasin. Khususnya kepada yang tadi itu, yang tua-tua itu. Jadi kalau ada orang yang belum vaksin ya jangan ke mall, pasti ditolak. Tapi kalau kamu mau ke mall ya vaksin dulu, itu aja. Jadi ya oke gitu. Oke ya Pak ya. Ya Pak, terkait dengan KCJB Pak, yang ditargetkan akan rampung pada Agustus 2023. Tapi ada beberapa kendala termasuk dengan pendanaan, pandemi. Kereta api cepat? Iya, kereta api cepat. Sebenarnya kereta api cepat itu kan kita tadinya merencanakan tuh selesai Desember tahun ini. Tapi ada tunnel, masalah tunnel 2 dan 6. Itu ada tanah longsor karena tanahnya itu rupanya kalau kena air itu menjadi kayak lumpur gitu. Nah ini ya namanya teknologi ya, tapi kami udah pergi lihat sana, Presiden pun sudah bisa diatasi. Tapi akibatnya itu memang tertunda karena itu. Nah kedua ada memang betul masalah pembiayaan, tapi pembiayaan juga sekarang sudah dibayarkan kemarin bulan Desember akhir oleh pemerintah dibayarkan. Jadi sekarang tinggal nunggu audit mengenai overrun cost. Ya, overrun cost ini apakah 1,6 miliar dolar atau kurang situ, dan itu kemudian kita bagi 50-50 tadi itu. Jadi saya pikir sih ya kita oke. Optimistis ya Pak ya, tercapai target ya Pak ya? Ya kalau saya sih tidak melihat ada hal-hal yang istimewa lagi, karena semua kami bedah sudah jelas. Jadi anak-anak muda di kantor saya itu sudah melihat satu persatu. Jadi kita tidak ada kekhawatiran berlebihan. Saya ingat waktu itu Pak Luhut pernah bilang bahwa Bapak sangat membuka kesempatan kepada anak-anak muda kita untuk unjuk gigi ya Pak ya. Nah bagaimana Pak, ada share terkait hal itu? Oh ya mereka banyak, ada berapa, ada 25 atau kira-kira anak muda di kantor saya dari berbagai bidang latar belakang pendidikan. Ya mereka yang bantu saya, dan mereka kan saya bilang sama mereka, masa depan Republik ini sebenarnya di kalian. Saya kan hanya mentoring aja. Jadi ya saya bertanggung jawab kalau itu gagal, tapi kalian yang meraih sukses kalau itu berhasil. Dan tanggung jawab kalian satu, bahwa apa yang kalian kerjakan ini itu akan terlihat buahnya nanti beberapa tahun ke depan. Dan itu kalian yang menikmatin, bukan generasi saya lagi. Karena generasi saya mestinya sih udah 5-10 tahun lagi sudah enggak ikut lagi dalam kancah ini begitu. Nah, itu mereka yang sangat hebat. Jadi saya ingin katakan sama Hana, sulit orang nipu Republik Indonesia dengan kungfu-kungfunya sekarang. Karena mereka sangat paham angka-angka, dan mereka advice saya. Jadi saya tanya, kamu cari aturan main ya, kita bikin koridor main, kau cari gimana. Tapi kita harus menghormati aturan main, kita harus menghormati hukum, menghormati komitmen kita, supaya kredibilitas negara ini bagus, sehingga orang luar negeri percaya sama kita. Dan itu saya kira membuat Indonesia itu sekarang menjadi bagus. Banyak Hana, pengamat ekonomi kita tuh melihat ekonomi kita seperti 7 tahun yang lalu. Tidak. Kita sudah bertransformasi dari ekonomi yang percaya atau bertumpu kepada commodity base, sekarang sudah mulai masuk pada industri itu, hilirisasi itu. Kalau orang amati baik-baik, ekspor kita tertinggi tahun lalu, 232 miliar dolar itu sudah mulai banyak dipengaruhi oleh ekspor iron steel, baru iron steel ya. Itu sudah kita iron steel sudah hampir 21 miliar dolar ekspor kita tahun lalu. Dan itu berdampak pada banyak hal, current account deficit kita, kepada kekuatan rupiah kita, kepada cadangan devisa kita, kepada jumlah dolar yang ada dalam negeri. Itu kalau saya di brief oleh ini anak-anak muda ini, kalau mereka data yang ditunjukkan ke saya pada tahun 2015-2018,
tapering di Amerika 2015 kalau tidak keliru, itu dampak $1 miliar outflow dari Indonesia itu 3,7% koreksi rupiah. Tapi kalau tahun ini misalnya terjadi tapering itu, ada outflow $1 billion, dampaknya hanya 0,5% kepada rupiah kita. Jadi rupiah kita menguat. Nah kenapa? Ya itu tadi, kita sudah banyak mulai ekspor dari nilai tambah. Nah tahun ini pasti lebih banyak lagi, karena apa? HPAL itu selesai. Ya, Pak, ya? Sudah, bukan selesai, sudah mulai berproduksi. Karena banyak itu HPAL itu, untuk bagian dari lithium baterai. Kemudian boksit yang produksi menjadi nanti aluminium itu mulai sudah berproduksi, mulai ekspor juga. Tapi kan masih turun lagi dari aluminium masih turun lagi. Itu Presiden minta supaya kita melakukan itu. Jadi kalau ini terus berjalan, kita ada sekarang Kaltara, Kalimantan Utara, investasi. Nah itu akan menjadi driver dari ekonomi kita lagi. Karena itu satu investasi yang sangat besar, itu $132 miliar. Itu sudah mulai di construction, sudah mulai jalan. Minggu depan, tanggal 17 Februari ini. Nah, itu akan ada petrochemical terbesar nanti mungkin di dunia itu ya. Karena luasnya 30.000 hektar. Itu kami hitung akan mulai produksi 2024. Dan itu saya kemarin masih sequential. Kita coba sekarang bikin paralel. Jadi kalau paralel itu $132 miliar mungkin akan selesai 2026, 2027. Nah itu kita punya ekspor bisa lebih dari $100 miliar dari sana. Jadi saya melihat kalau nilai tambah terus kita buat sampai tahun 2030, dari hitungan modeling dari anak-anak muda ini, itu 2030 kita punya ekspor mungkin $400 miliar atau lebih. Jadi generasi Hana akan lihat berapa income per kapita kita sekarang tuh $4.000-an, mungkin bisa dekat $9.000 atau $10.000 2030. Dan GDP kita akan jadi kira-kira $3 triliun atau 3 kali lipat lebih dari sekarang. Nah, ini modeling ini sekarang mesti lihat. Ya mungkin orang kaget dengar, oh Pak Luhut, ini saya bilang boleh aja datang, nanti sama saya briefing. Nanti anak-anak muda suruh kasih presentasi. Jadi kita harus bangga lihat Indonesia ini. Indonesia itu hebat. Ya, jadi pajak nanti di Kementerian Keuangan pasti akan tambah. Tapi kan butuh waktu semua, butuh kekompakan semua. Dan kita jangan saling menyalahkan. Kita sudah buktikan Hana, bagaimana Republik ini di bawah pemerintahan Presiden Jokowi menanganin COVID yang begitu kompleks, diakui seluruh dunia itu. Kita salah satu negara yang terbaik ngatasin itu. Iya, dan kita mendapatkan banyak pujian. Ya. Artinya apa? Kenapa itu bisa? Kalau menurut saya teamwork. Kita melakukan terpadu. Makanya orang bilang saya menteri segala macam. Ya karena saya nggak mau ngerjakan itu sendiri, nggak bisa. Saya harus ngajak misalnya kalau menyangkut masalah tadi SDM. Saya harus ngajak mungkin Menteri ATR. ATR bukan di bawah saya loh. Karena masalah tanah seperti ini, KCIC. Itu kan ATR bukan di bawah saya, tapi saya ajak beliau karena masalah tanah. KLH kan dari ke bawah saya emang. Tapi nanti kementerian lain mesti saya ajak. Karena apa? Yang ada kaitannya itu. Teamwork kuncinya ya Pak. Jadi teamwork itu menurut saya penting. Kita banyak kesombongan kita bahwa karena saya jadi ini, semua bisa selesai. Tidak bisa. Jadi kalau orang itu bisa selesai bukan karena saya, tapi karena teamwork. Jadi kita sudah membuktikan dengan penanganan COVID-19 kita harus bangga bahwa kita bisa mengatasin. Kata orang-orang loh, jangan kata kita Hana. Jadi jangan karena kita juga enggak. Artinya kalau itu bisa, yang lain juga kita bisa atasin. Kalau kita seperti itu tadi. Iya. Terkait investasi Bapak, nah pemerintah sempat melakukan larangan ekspor batu bara, ya agar pasokan PLN tercukupi. Update sekarang seperti apa Pak? Apakah sudah bisa tercukupi? Ya sekarang udah bagus. Jadi saya tanya Pak Darmo di Rut PLN, sekarang sudah tidak ada masalah. Ya masalah kita itu kita sendiri yang buat kok. Ya ngapain ada PLN batubara?
Ngapain ada PLN untuk bawa ngangkut-ngangkut tuh? Bikin aja pada market mekanisme. Kan jadi lebih efisien. Ini kalau enggak tuh pasti ada trader-trader tak jelas itu. Akhirnya inefisiensi lagi. Dan itu yang kita lakukan. Dan sekarang ya kita bersyukur bahwa PLN sudah bagus dan lebih dari itu kita malah jadi dapat tambahan uang nanti dari penerimaan negara karena BLU yang kita buat ini tadi sehingga kita bisa ngatur semua produsen batu bara. Kalau harga batu bara kita serap ada formulanya itu. Kalau harga batu bara itu di atas $70, berapa dia harus kontribusi dan seterusnya dan seterusnya. Seperti sekarang harga misalnya 230 katanya masih tadi saya dengar. Ya pasti adalah si yang produsen batu bara, Hana misalnya saya kontribusi kepada negara lebih. Dan itu kan penerimaan negara, dulu tidak begitu. Jadi sekarang PLN tidak kita subsidi. Tidak, jadi market mekanisme yang main nanti BLU ini yang yang mensubsidi PLN. Nah, PLN yang membeli harga market. Ya. Terkait dengan masih soal investasi dalam menarik investor ke Indonesia, investasi apa yang paling menjanjikan di Indonesia saat ini, Pak? Ya kalau sekarang menurut saya hampir semua. Karena seperti misalnya kemarin itu yang Kaltara ini, ada 10 big investors yang datang. Ya kan $132 miliar itu sepanjang sejarah Republik ini belum pernah jumlah investasi satu spot. Tapi saya tanya-tanya ada orang bilang jangankan di Indonesia, dunia ini pun mungkin belum ada. Ya. Selama 2 dekade atau 3 dekade ini. Itu angka yang sangat besar. Kenapa? Ini semua mungkin anunya Pak Jokowi juga karena figur Pak Jokowi ini juga berpengaruh. Jadi mereka kebetulan kita sekarang nyangkut masalah green energy. Orang kan juga mulai mencari produknya yang produk green. Nah di situ ada tadi hydropower. Itu mungkin dekat 11.000 megawatt. Ya, kita nanti bikin solar panel 10.000 megawatt. Kita punya 2,9 TCF gas. Ini kan sudah angka yang besar sekali. Ya. Jadi apa yang kita buat tadi itu untuk petrochemical, bisa jadi nanti petrochemical green product. Bisa jadi nanti hasil aluminium, itu aluminium green. Itu ada premium price. Nanti sih juga ada nanti misalnya kristalin sama semikonduktor. Oh, sebelum semikonduktor solar panel. Solar panel nanti semikonduktor. Itu green. Ya premium. Jadi Hana orang lihat loh Indonesia ini menjadi tempat dan kita juga bisa menjelaskan dan kita bisa tunjukkan Morowali, bisa tunjukkan BDB, bisa tunjukkan Virtu Dragon, Morowali Utara. Kita ada 8 sekarang kalau tidak keliru Integrated Industrial Park di Indonesia. Yang orang lain banyak nggak tahu. Banyak pengamat, bukan banyak lah saya bilang. Itu ada pengamat-pengamat yang asal ngomong aja, nggak pernah melihat itu. Nah, kalau sudah melihat itu pasti berubah. Saya juga mau ngajak mereka sih kalau lihat supaya mereka tahu bangsanya ini hebat kok. Iya. Jangan jadi nyinyir gitu bahwa ini kurang hutang. Amanahnya yang hutang. Kita nggak ada loh Hana yang membuat tuh G2G. Semua kita buat B2B. B2B ya Pak ya. Jadi nggak ada menyangkut pada hutang negara juga enggak. Sekarang kita hutang negara mungkin kira-kira 40% dari PDB kita, masih bagus sekali. Negara lain udah ada yang berapa ratus, udah mungkin 70-80%, sama 100% atau lebih dari PDB dia. Tapi hutang-hutang kita ini juga semua hutang-hutang yang produktif, yang menghasilkan dan dia bayar sendiri. Itu saya kira yang mengenai investasi. Jadi saya gimana ya sangat optimis mengenai ini. Sekarang Batang, orang mau bikin di Batang itu minta 1.000 hektar dari Taiwan, dia mau investasi salah satu juga tadi solar panel. Green solar panel. Itu pakai green energy. Kita minta PLN. PLN ngasih 1,5 gigawatt certified solar panel green energy ke sana. Jadi dia dapat green product gitu. Kita optimistis ya Pak ya, 1.200 triliun target investasi 2022. Oh itu saya kira Pak Bahlil jalan itu, bukan hal yang susah itu menurut saya. Kita kerja keras mestinya sih bisa.
Dulu kan kita ini kerja nggak jelas juga menurut saya. Karena sekarang ya Pak Jokowi itu kan tiap ngecek. Mungkin hampir ya memang hampir tiap minggu, bukan tiap minggu, saya diteleponin tiap berapa lama itu tanya ini tanya itu atau panggil. Ya itu penting kan. Atau beliau langsung ke bawah sendiri. Ya orang dulu banyak bilang, oh ini cari popularitas. Ya enggak begitu. Memang pemimpin itu, komandan itu harus sering juga ke bawah. Jangan hanya dengar laporan aja. Nah, banyak kan pemimpin itu pakai dasi, ya, ABS itu, enggak pernah lihat ke bawah. Atau mungkin rapat kabinet pikir udah selesai. Rapat kabinet kamu 10 kali kalau nggak pernah kau lihat ke bawah ya begitu-gitu aja. Ya, dan yang terjadi sekarang tidak. Presiden tuh lihat bikin ratas misalnya, teknis, langsung lihat ke bawah lagi. Cek cek di menterinya, cek daripada dirjennya, cek ini semua. Jadi itu saya bilang kita jauh beda dari yang lalu. Dan kita, pikiran saya, memang itu sebabnya harus sudah waktunya kita mikirkan presiden kita yang akan datang harus yang bisa seperti ini. Jangan juga presiden yang akan datang tuh jadi pedagang lagi, cari makan lagi di sini. Nggak boleh lagi dong. Presiden yang akan datang itu harus sudah selesai dengan dirinya dan dia bisa bekerja. Apalagi dengan kondisi pandemi yang kita nggak tahu nih kapan selesai. Betul. Ya. Bapak bilang bahwa Bapak sering disebut sebagai menteri segala bidang. Nah tentu dengan segala macam kesibukan Bapak, bagaimana menentukan prioritas dan membagi waktu dengan keluarga, Pak? Wah, dengan keluarga saya kan ya Sabtu Minggu saya upayakan ada waktu saya dengan keluarga. Tapi Sabtu Minggu pun penuh juga kerja. Ya, yang penting saya kalau jam 9 udah di rumah, saya udah mandi, udah saya ngobrol-ngobrol sama istri saya. Ya 9:30 saya udah tidur. 5:30 saya udah bangun, saya udah ya treadmill jam 6:45 sama 40 menit tiap hari. Ya itu kenikmatan tersendiri buat saya. Jadi yang kedua ya kita jangan bawa soal hari ini ke besok. Soal hari ini, soal hari ini. Soal hari ini ya Pak ya. Jadi jangan kita buat diri kita tuh menderita. Yang ketiga saya kira memang karena kita jangan diatur oleh waktu. Ya, kita yang ngatur waktu kita. Kita yang ngatur waktu ya Pak. Ya, saya bisa 10 meeting satu hari di kantor, tapi saya sih karena pembantu saya anak-anak muda ini, saya tidak mau meeting lama-lama. Jadi semua jelas. Ya paling lama 1,5 jam. Ya, tapi rata-rata 1 jam saya udah selesai. Selesai Pak ya. Bapak ada tips nggak yang bisa Bapak bagikan bagaimana menjaga fit kebugaran Bapak? Ya pertama otak kita harus bersih dulu. Jangan banyak busuk hatinya, Tuhana. Jadi ya hidup ini kan tidak ada yang sempurna ya. Kita juga nggak sempurna. Tapi yang kedua ya kamu harus bisa ngatur makan kamu, harus ngatur tidurmu, istirahatmu, terus ya olahragamu. Dan itu matter of discipline. Jadi kalau menurut saya karena saya mungkin di Kopassus itu 21 tahun, saya sudah hidup mungkin gimana ya, kayak waktu itu. Dan saya atur sendiri. Dan sampai hari ini kebiasaan-kebiasaan itu terbawa gitu. Jadi saya mau pergi sama presiden aja jam 7, saya masih sempatkan treadmill ya, nggak bisa 40 menit ya 25 menit. Atau berapa saya sempatkan itu. Jadi karena menurut saya, ya yang membuat kita sehat, membuat kita susah ya kita sendiri. Nggak perlu nyalahin orang. Jadi saya sih orang kritik-kritik sepanjang saya pikir itu bagus, saya dengerin. Tapi kalau saya pikir itu memang nggak ada urusannya sama saya juga nggak dengerin, saya peduli. Emang gue pikirin gitu. Jadi, Hana, jadi kita tuh, ya kadang-kadang kan orang bilang, orang mungkin pada posisi saya itu mikir bahwa saya itu pasti dagang. Saya kan malu. Hana, saya malu loh sama anak-anak 25 orang ini yang muda-muda ini. Nggak mungkin mereka nggak tahu kalau saya main-main bisnis. Nggak mungkin lah nggak tahu. Nah kan saya kalau ngomong-ngomong itu nanti dia bisa ngomong gini, Bapak asal ngomong aja. Kan bisa gitu. Dan saya nggak mau. Menurut saya itu dignity. Dignity itu very important. Itu karakter gitu. Ya saya nggak tahu orang lain ya. Tapi ya saya punya bisnis yang sudah jalan bikin lama. Itu di-run oleh profesional, saya nggak pernah nyampurin, ya paling mereka laporan, ini begini saya silahkan gitu. Ya terus orang bilang, ya saya punya bisnis baru, saya nggak punya sampai sekarang. Mau bisnis saya tiba-tiba batu bara, saya juga ada bisnis batu bara.
ya harganya bagus. Saya juga enggak gitu, karena saking saya enggak tiba-tiba datang, dia bilang, Pak, ini Bapak ini punya dividen, EBITDA tinggi tahun ini, Pak. Kenapa? Batu bara kita kan bagus. Oh iya, wah tambah kaya dong gue. Tapi ya seperti itu, Hana. Jadi ya, dan menurut saya kenapa sih? Kita seperti saya kan pejabat negara dan saya bukan pedagang, saya tentara. Akhirnya nanya, berapa banyak sih duit yang kau butuh? Yang penting menurut saya sehat, punya teman, kita bisa bekerja dengan baik, bisa ngabdi. Udah cukup tuh. Karena dia kamu juga akan pergi juga. Kalau kamu pergi sekali-sekali melayat orang-orang yang meninggal, kamu juga bisa refleksi, akhirnya gini juga. Jadi apa gitu? Kenapa kita mesti jahatin orang? Iya, betul. Ya, kenapa? Ya kita kerja aja dengan baik. Bahwa orang nanti pikiran jahat sama kita, ya udah urusan dia aja. Emang gue pikirin, dah itu aja. Iya. Betul, Pak. Pak, bagaimana Bapak memulai hari? Ada rutinitas apa yang selalu Bapak lakukan? Ya saya udah bilang tadi, saya bangun hampir pasti 5:30. Ya kadang-kadang 5:20. Ya setelah itu saya duduk, saya minum air hangat yang selalu ibu udah siapin di botol gitu, ya kan pakai termos gitu. Udah gitu saya ke kamar mandi, ya udah saya ganti baju olahraga, langsung ke treadmill. Paling saya sapa ibu saya, Mam, morning, pagi ya gitu. Ya terus saya pergi ke treadmill kan di luar itu. Ya saya udah, treadmill saya sambil nonton TV, kalau hari biasa saya rata-rata 40-45 menit lah. Ya. Nah, ya udah selesai treadmill saya plank. Oh, berapa lama Pak? Ya, plank saya itu 60 detik, 70 detik. Tiap hari cukup lah untuk terlalu perutnya jangan terlalu gendut gitu. Plank, ya seumur saya 75 tahun kan lumayan lah. Iya, luar biasa 60 detik Pak. Ya, 70 detik. Ya, jadi ya terus biasanya hari Rabu ada pelatih saya untuk stretching, ada untuk beban, weight. Tapi Sabtu Minggu selalu ada pelatihnya. Jadi kalau Sabtu Minggu saya olahraga itu total mulai dari treadmill 1 jam. Kalau hari biasa saya nikmati bisa 75 menit, terus kemudian saya beban 20 menit, stretching mungkin 30 menit. Ya kalau saya siang saya ke kolam renang. Jadi itu menu saya. Ya, nanti paling makan siang sama ibu sama cucu-cucu. Tapi kadang-kadang kantor tuh anak-anak muda tuh udah bikin rapat juga. Jam nanti sore jam 4, jam 5 sampai jam 7 malam. Ya kalau Sabtu tuh mungkin ada 3-4 acara lah yang mereka buat. Tapi pagi saya suka janjian jangan dong kalian bikin biar give me a break gitu. Ya itu. Jadi ya itu rutin saya. Ke kantor saya jam 8 saya udah mandi, ya 8:30 saya udah di kantor. Kalau makanan favorit apa Pak Luhut? Saya makan semua, apa aja yang ada, saya sih senang aja makan. Saya senang makan, tapi kalau makan ya, saya makan banyak siang, ya malam saya nggak makan. Coffee or tea, Pak? Coffee. Ya. Apalagi Sumatera kan kopinya luar biasa, ya, Pak. Saya kopi hitam. Kopi hitam. Black coffee ya. Jangan pakai gula ya Pak? Nggak pakai gula ya. Pakai gula, ya. Pak Luhut, kemarin itu kan sempat viral foto Bapak yang sedang bertelepon. Jadi gini, itu juga menarik itu. Itu telepon sebenarnya sebelum Presiden pidato udah telepon Menteri Kesehatan saya. Telepon info mengenai kenaikan dulu. Jumlah kasus. Satu. Nah, yang kedua ini mau kita apakan nih gitu loh. Jadi itu bukan hanya spot, itu bagian daripada cerita yang panjang itu. Nah, terus kita minta keputusan presiden. Jadi kalau orang bilang presiden buat keputusan, itu sebenarnya keliru. Presiden itu in charge. Gitu. Jadi saya yang godok. Jadi seperti saya itu berposisi seperti National Security Advisor pada presiden. Karena menurut kita keadaan itu akan mempengaruhi publik karena kenaikan angkanya tiba-tiba loncat 10.000 kan. Jadi presiden mesti buat sesuatu, jangan sampai orang panik gitu. Nah, saya sebagai ketua tahun lalu, beliau adalah seorang pemimpin yang saya pikir harus dicontoh oleh calon-calon pemimpin yang akan datang, yang mau jadi presiden akan datang. Jangan hanya mau jadi presiden saja, tidak mau
kerja kerasnya. Saya titip itu saja buat rakyat Indonesia atau bagi pemimpin-pemimpin yang akan mencalonkan diri jadi presiden ke depan. Terima kasih, Ana. Bapak. Demikian wawancara kita dengan Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Terima kasih, sampai jumpa kembali.